Halo guys, jumpa lagi dengan channel YouTube Gunawan WST. Kali ini kita akan membahas mengenai saham-saham yang diperdagangkan oleh investor kakap di akhir minggu atau menjelang akhir minggu, tepatnya di hari Jumat ini. Kenapa apa pentingnya melihat apa yang diperdagangkan oleh investor besar tersebut? Karena mereka yang besar saat ini besar, dulunya pernah kecil gitu lah. Tetapi yang sekarang ini kecil belum tentu dulunya pernah besar gitu. Jadi kita harus menghargai. Dan kalau ada yang bilang bahwa investor besar lebih mudah, lebih bisa mengatur pasar, jika Anda dengan rupiah yang kecil saja tidak bisa memenangkan investasi saham, maka dengan nilai yang besar, yang ada hanya kepanikan karena Anda takut kehilangan uang Anda. Ya, jadi seperti itu. Jadi itu bukan dibolak-balik gitu ya, seolah-olah yang besar lebih mudah gitu. Ini adalah saham-saham yang banyak diperdagangkan oleh investor besar di akhir minggu. Kenapa saya sebut ini saham-saham yang diperdagangkan oleh investor besar? Karena nilai rupiahnya dalam sehari itu mencapai ratusan miliar. Nanti kita lihat di fundamental history tradingnya. Oke, baik, ini adalah 20 saham yang diperdagangkan dengan nilai rupiah tertinggi pada hari Jumat ini 5 Februari 2021. Yang pertama ada Aneka Tambang, yang kedua ada TINS, Timah Tbk, kemudian yang ketiga ada BRI, Bank Rakyat Indonesia, BBCA, Bank Sentral Asia, kemudian BMRI, Bank Mandiri. Kita lihat chartnya, Aneka Tambang yang biru ini ya, sempat negatif, kemudian naik, dan performanya sampai di sini ini, dia ada di 113, 114,52, pernah mencapai tertinggi ada di 156. Jadi fluktuasinya tertinggi dia sampai 156 selama 90 hari. Ini rentang waktunya adalah 90 hari. Kemudian TINS ini hampir sama. Dia juga mencapai 151 pada 15 Januari. Nilai tertingginya. 151% dari 90 hari ke belakang ya. Kemudian yang ketiga ada BBRI. BBRI itu ini. Dia tertinggi di sini nih, 4890. Angkanya sempat menyentuh di angka 4810. Secara 90 hari dia naiknya 21,14. Kemudian BCA, dia pernah naik ini di angka 36729, pernah naik sebesar 16,9%, tertingginya pada 11 Januari. Kemudian BMRI, Bank Mandiri, dia tertingginya di 20 Januari dengan kenaikan 19,9%. Kita lanjut ke fundamentalnya. Ini adalah fundamental dari 5 besar saham tadi. Yang pertama adalah Aneka Tambang tadi. Kita lihat nilai transaksinya hari ini. 3 triliun rupiah, sangat tinggi sekali. Nilainya 3 triliun rupiah dan jumlah saham beredarnya 24 miliar. Saham yang diperdagangkan dibanding outstandingnya ada 4,82%. Sangat aktif sahamnya dan dia mengalami kenaikan 10,83%. Kenaikan ini sangat signifikan ya. Hari ini dia naik 10,83%. Secara 30 hari dia naiknya memang hanya 2,31%. Memang sempat turun. Ini berarti pada weekend ini terjadi rebound ke atas yang sangat signifikan. Kalau kita lihat infonya, fundamental berita-beritanya, terjadi transaksi jumbo di Aneka Tambang dan BRIS. Ini adalah realisasi Aneka Tambang dan produksi. Sudah ada laporannya. Ya, 22 jam yang lalu. Jadi memang ini karena kenaikannya dipicu oleh laporan produksi Aneka Tambang ini kelihatannya. Kemudian kita lihat
total revenue-nya. Sebenarnya sempat turun ya di kuartal pertama dan kuartal kedua 2020 ini turun, tapi di kuartal ketiga dia naik lebih tinggi dari kuartal keempat 2019. Secara equity-nya, total asetnya nggak banyak berubah. Sekarang kita cek timah. Timah hari ini naik 3,12%. Selama 30 harinya dia naik 9,37%. Revenue-nya dia sebetulnya turun ya, tapi ada kenaikan dibanding kuartal kedua 2020. Jadi walaupun turun, kelihatannya ada perbaikan dari segi omset. Kemudian kita lihat saham yang diperdagangkannya mencapai 424 miliar hari ini. Jadi ini peringkat kedua tadi ya, PT Timah ini. Dari sisi nilai rupiahnya hari ini dia saham yang diperdagangkan mencapai 424 miliar rupiah. Dan secara persentase traded stock per outstandingnya 2,87%. Jadi memang saham ini sedang ramai diperdagangkan. Ini lebih tinggi, ini hampir sama dengan rata-rata hariannya ya, 102,46. Selanjutnya beritanya nggak ada berita yang signifikan ya, hanya berita-berita biasa saja. Kemudian kita nomor 3, kita ke Bank Rakyat Indonesia. Tidak ada info yang signifikan juga. Jumlah rupiah yang diperdagangkan untuk saham ini adalah 402 miliar, tinggi juga. Ini adalah peringkat 3-nya, hampir sama dengan PT Timah tadi, dinilai 400-an. Rasio perdagangan hari ini dibanding rata-ratanya sebetulnya lebih rendah, hanya 60,82. Sahamnya turun justru, Bank Rakyat Indonesia ini minus 0,45%. Kemudian secara 30 harinya dia naik 40,44%. Kalau dilihat dari revenue-nya hampir sama, terjadi recovery di kuartal kedua ke kuartal ketiga 2020, walaupun cenderungnya di kuartal kedua ini dia mencapai titik terendahnya. Dan dari sisi total aset kelihatannya terjadi pertumbuhan asetnya ya sejak kuartal pertama 2020, walaupun ekuitasnya sendiri cenderung landai. Bank Sentral Asia ini saham yang diperdagangkan secara rupiah 356 miliar, jadi memang tinggi sekali. Sahamnya juga naik tipis 88%. Dan secara 30 hari dia minus 0,72%, cukup rendah ya. Volume perdagangannya ya lebih rendah sedikit daripada hariannya. Ada laporan bahwa PER dan PBH-nya minus 2%. Kinerjanya sedikit menurun kayaknya. Tapi ada kabar baiknya adalah bank ini baru saja 2 bulan yang lalu membagikan dividennya. Secara revenue dia cenderung baik ya, ada tren kenaikan, dan net income-nya juga naik. Dilihat dari total asetnya juga ada kenaikan, jadi bank ini bertumbuh walaupun ekuitasnya tetap relatif tetap ya. Jadi ini terjadi pertumbuhan nasabah kayaknya. Kemudian yang peringkat 5 ada Bank Mandiri. Tidak ada info yang signifikan. Harga sahamnya naik minus 0,38%. Ini hampir sama dengan BRI tadi ya. Bank BUMN, dua-duanya negatif walaupun BCA tadi positif. Kemudian revenue-nya turun dia, cenderung turun, dan recovery-nya kurang berhasil sepertinya. Tapi dari sisi asetnya terjadi kenaikan yang cukup
signifikan, ya cukup kelihatan lah ya, 118 jadi 12, walaupun ekuitasnya cenderung datar. Kemudian saham yang diperdagangkan mencapai 318 miliar rupiah. Jadi sangat besar sekali, peringkat 5 pun nilainya masih di atas 300 miliar dalam sehari saham yang diperdagangkan. Jadi kenapa saham-saham besar itu rata-rata tidak banyak bergerak gitu ya, karena memang yang berdagangkan banyak dan juga nilainya tinggi sekali. Jadi yang bisa masuk ya investor-investor kakap saja. Dan sebetulnya hari ini juga nggak pernah diperdagangkan. Jadi hari Jumat rata-rata emang lebih rendah dari rata-rata hariannya, karena mungkin orang kalau nggak butuh-butuh, kalau nggak ada yang urgent amat, nggak dia profit taking atau nggak ambil posisi. Rata-rata ambil posisi itu di hari Selasa atau Rabu, setelah hari Senin atau Selasa banyak berita-berita dari bank sentral, dari ekspor impor baik dalam negeri maupun luar negeri seperti itu. Karena memang saham tidak bisa dilepaskan dari makroekonomi. Demikian ulasan dari 5 saham yang paling banyak diperdagangkan oleh investor besar. Ini penting sekali supaya kita bisa memahami, setidaknya melihat apa yang investor besar pikirkan tentang investasi mereka. Karena bagaimanapun juga semakin besar investor, mereka biasanya secara SDM lebih bagus, lebih profesional, dan sumber dayanya juga lebih mumpuni dibanding investor yang lebih kecil. Oke, terima kasih. Demikian pemaparan saya mengenai saham-saham yang diperdagangkan oleh investor besar. Saya lanjutkan saja. Di sini langsung ada yang peringkat 6, Bank Rakyat Indonesia Syariah. Sekarang jadi Bank Indonesia Syariah. Kemudian Adaro, kemudian ada Indah Kiat, INKP, kemudian ada Astra Internasional, ASII, kemudian ada PT Bukit Asam, PTBA, kemudian ada Merdeka Gold and Copper, MDKA, kemudian ada T-Kim, Ciwi Kimia, kemudian ada TLKM, Telkom Indonesia, kemudian ada Inco, PT Vale Indonesia, kemudian ada TBIG, Tower Bersama, kemudian ada BRPT, Barito Pasifik, kemudian ada BBNI, Bank BNI, kemudian ada Tower, TOWR, kemudian ada Bumi, saham Bumi, kemudian ada Waskita, WSKT. Ini adalah 20 saham yang banyak diperdagangkan oleh investor kakap pada hari ini di weekend 5 Februari 2021. Demikian pemaparan saya, semoga berguna, dan kalau ada komentar, kalau ada tambahan info-info, tolong ditulis di komentar ya. Atau kalau ada pertanyaan nanti saya jawab. Kalau saya bisa jawab pasti saya jawab. Dan kalau ada kesempatan mestinya. Tapi sebagian besar pasti ada. Oke, sampai jumpa lagi di channel YouTube saya berikutnya. Sampai jumpa.